Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang disingkat UIN Sunan Ampel atau UINSA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan paradigma keilmuan model menara kembar tersambung atau Integrated Twin Towers. Paradigma ini menerapkan pendekatan Islamisasi nalar yang dibutuhkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, serta sains dan teknologi. UINSA juga merupakan kampus yang sudah memiliki akreditasi A. Kata Sunan Ampel pada UIN tersebut merupakan salah satu anggota dari Wali Songo yang merupakan tokoh penyebar Islam di Indonesia. Saat ini, UIN Sunan Ampel atau UINSA Surabaya memiliki 9 fakultas, antara lain Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas ini juga mempunyai program pasca sarjana S2 dan S3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki warna coklat muda yang melambangkan ajakan kepada kebenaran. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau FDK di UIN Sunan Ampel Surabaya terdiri dari beberapa program studi, yaitu 1. Program studi Ilmu Komunikasi, 2. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam, 3. Program studi Bimbingan dan Konseling Islam, 4. Program studi Manajemen Dakwah, dan yang kelima, program studi pengembangan masyarakat Islam. Tentang posisi dan eksistensi program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Prodi PMI ini atau yang populer dengan sebutan Islamic Community Development didesain secara khusus menjadi program studi yang bertugas menerjemahkan dan mengejawantahkan tentang dakwah bil hal atau dakwah dengan aksi. Prodi ini sengaja diperkenalkan untuk melakukan identifikasi, melakukan pemetaan, sekaligus merumuskan alternatif tindakan dakwah yang dilakukan secara kolaboratif. Dakwah pengembangan masyarakat Islam berarti upaya terencana yang disusun secara sistematis sebagai sebuah desain dalam melakukan perubahan di masyarakat. Perubahan menuju pada tata kehidupan yang baik. Perubahan untuk memperbaiki tata kehidupan sosial. Perubahan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Perubahan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Perubahan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Tetapi yang utama mulai dari pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, program studi pengembangan masyarakat Islam ini dibekali dengan seperangkat metodologi, dibekali dengan seperangkat teori, dan sekaligus analisis untuk melihat potensi maupun persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas
pemasaran dakwah. Salah satu metodologi yang dipersiapkan misalnya participatory action research, metodologi yang dipersiapkan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di masyarakat, yaitu yang dikenal dengan asset-based community development, dan juga metodologi-metodologi yang lain yang pada intinya adalah bagaimana persoalan sosial, ekonomi, budaya yang ada di satu komunitas ini dapat dilakukan pemetaan secara baik untuk kemudian dilakukan tindakan terencana agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, program studi pengembangan masyarakat Islam ini dia harus memiliki ketajaman analisis, dia memiliki kekuatan metodologi, dia juga harus memiliki seperangkat teori untuk membedah dan menelaah persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh komunitas tadi. Nah, dalam konteks pijakan normatif, prodi ini secara tidak langsung menjadi penerjemah salah satu ayat Allah yang menegaskan bahwa perubahan itu akan terjadi manakala komunitas atau kelompok atau kaum melakukan perubahan. Allah tidak akan melakukan perubahan kecuali masyarakat dan komunitas itulah yang melakukan perubahan. Nah, dalam hal ini maka mahasiswa dan juga sarjana alumni prodi pengembangan masyarakat Islam dipersiapkan menjadi fasilitator, dipersiapkan menjadi seorang yang mampu membuat desain tentang perubahan sosial yang dikenal dengan social engineer. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam memiliki visi menjadi pusat pengembangan masyarakat Islam transformatif, dan itu akan dioperasionalkan dari beberapa misi. Yang pertama, menjadi pusat pendidikan, pembelajaran, pengembangan masyarakat Islam dalam kerangka dakwah transformatif. Yang kedua, kita akan menjadi pusat penelitian, pengembangan masyarakat Islam dengan berbasis riset lapangan. Dan yang ketiga, misi kita adalah menjadi pusat pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis lokalitas. Tentu saja ini harus ditunjang oleh profil lulusan yang bisa mewujudkan visi misi tersebut. Profil lulusan dari pengembangan masyarakat Islam yang pertama adalah ahli pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan kita. Yang pertama adalah fasilitasi, yang kedua organisasian, yang ketiga merancang program, dan keempat itu diseminasi program proses pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk menunjang keempat kompetensi ini, memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Ada beberapa program di lapangan yang harus diikuti oleh mahasiswa, mulai dari program PKL yang harus datang ke komunitas, di suatu institusi, maupun di tempat yang lain yang bisa memperkaya skill mereka. Dan mahasiswa kita juga diwajibkan untuk turun di lapangan, melakukan pemetaan dengan berbagai metode, baik itu metode pemberdayaan yang sudah lama dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan seperti PRA, PAL, ABCD, dan yang tidak kalah penting di prodi kita itu ada yang namanya pemetaan berbasis teknologi informasi KGIS. Jadi ada pemetaan spasial, ada pemetaan ruangan dengan mengelaborasi data-data sosial yang ada di masyarakat, dan tentu ini tantangan luar biasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang selama ini kita dampingi. Ada beberapa format data informasi desa yang secara tidak langsung ada kontribusi mahasiswa kami untuk berkolaborasi dengan masyarakat atau komunitas di desa tersebut untuk membuat sistem informasi desa. Yang kedua, profil lulusan kita adalah sebagai peneliti sosial. Apa saja yang harus dimiliki seorang peneliti? Tentu saja mahasiswa kita diharapkan bisa merancang suatu model pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa kompetensi yang akan
ada banyak mata kuliah yang mensyaratkan kepada mahasiswa untuk melakukan proses analisa maupun analisa aset dan sebagainya, sehingga mahasiswa mampu atau lebih peka terhadap persoalan-persoalan sosial dan mereka mencoba untuk bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan problem tersebut. Identifikasi aset ini tidak bisa terjadi sendiri. Seorang social consultant harus memiliki kompetensi untuk melakukan upaya mengelaborasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dan juga upaya-upaya perubahan sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga social consultant mampu mensinkronkan kebutuhan di bawah manfaat dan juga program dari pemerintah, sehingga disinilah mahasiswa PMI atau lulusan kita bisa menjadi katalisator suatu proses perubahan. Ini beberapa profil lulusan yang ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dan tentu di sini di prodi ini kita bukan hanya banyak belajar, tapi ada banyak hal yang perlu kita pelajari di masyarakat, di komunitas, dan ruang-ruang pembelajaran di komunitas di prodi kami sesuatu yang real dan bisa dirasakan oleh semua mahasiswa, karena ruang kita bergerak adalah di banyak level komunitas. Kita tidak menutup ruang pembelajaran di komunitas masyarakat pesisir, komunitas masyarakat pedesaan, perkotaan, satu institusi atau lembaga sosial. Itu adalah tempat belajar di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Selamat datang di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) merupakan salah satu kajian akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Program studi ini menjadi sebuah jawaban untuk implementasi agama Islam sebagai sebuah sistem kemasyarakatan yang memiliki nilai-nilai filosofis keislaman khairul ummah. Prodi ini merupakan inti dari dakwah kultural dan dakwah bilhal, sekaligus peluang mengimplementasikan konsep dakwah struktural. Sebagai wujud dari dakwah kultural, jurusan pengembangan masyarakat Islam banyak mempelajari tentang kemasyarakatan dengan berbagai variannya, seperti studi-studi kemasyarakatan, pemberdayaan, partisipasi, pemetaan sosial umat, pengembangan komunitas, riset aksi dan partisipatori, asesmen kebutuhan masyarakat, dan modal sosial. Program studi ini juga mendalami dasar-dasar ilmu sosial dan ilmu agama Islam, seperti akidah dan syariah, yang tentu saja sangat berguna bagi akademisi pengembangan masyarakat Islam dalam mempertahankan eksistensi Islam sebagai komunitas umat dan Islam sebagai agama. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam merupakan wadah organisasi bagi seluruh mahasiswa pengembangan masyarakat Islam untuk menyalurkan aspirasi, minat bakat, dan mengembangkan potensi. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang diusung oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Dalam kepengurusan Hima Prodi PMI ada 5 departemen. Pertama, Badan Pengurus Harian dengan program unggulannya yaitu Disnatalis, yang biasanya diisi dengan program lingkungan, kegiatan sosial dan budaya. Yang kedua ada keilmuan dengan program unggulannya yaitu seminar dan kajian keilmuan yang tentunya berkaitan dengan pemberdayaan. Yang ketiga ada media dan kesenian yang dengan program barunya yaitu YouTube dan akun media sosial yang lainnya. Yang keempat ada P3M dengan program terbesarnya yaitu Laboratorium Desa yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun kepengurusan ini. Yang kelima ada jaringan komunikasi dengan programnya membangun jaringan baik ke dalam maupun keluar untuk kepentingan pemberdayaan.
Adapun visi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yaitu terwujudnya mahasiswa yang aktif dalam upaya peningkatan mutu kehidupan sosial dan pengembangan masyarakat. Sedangkan misi dari Hima Prodi PMI yang pertama ada meningkatkan peran mahasiswa, khususnya pemuda, khususnya mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dalam upaya memaksimalkan pembangunan utama di bidang pendidikan dan sosial. Yang kedua ada menampung dan menyalurkan aspirasi serta kreativitas positif mahasiswa PMI. Yang ketiga ada menjalin kerjasama baik keluar maupun ke dalam bagi individu maupun organisasi. Demikian sekilas tentang Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Untuk info lebih lanjutnya silakan kunjungi akun media sosial kami. Terima kasih. Salam memberdaya.